memang Timor itu juga udah dikenal sebelum Islam datang. Kita masih ada kita menyebar agama Islam di situ, di antaranya begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang potret sejarah Muslim minoritas negara Timur Leste untuk mengetahui bagaimana sih teori masuknya Islam ke negara Timur Leste dan bagaimana dinamika dakwah di negara Timur Leste. Simak pembahasannya. Timor Leste atau biasa kita sebut dengan negara Timor Timur merupakan negara termuda di dunia. Negara ini merupakan bekas provinsi ke-27 Indonesia sebelum memisahkan diri dari negara Indonesia. Negara ini mempunyai luas sekitar 15.410 km persegi dan wilayahnya berada dalam Pulau Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbil Karya. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat MAG. Beliau adalah sejarawan sekaligus salah satu dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, banyak teori seperti yang saya jelaskan di dalam buku yang sekarang ini. Nanti akan diperjelas nanti. Teori masuknya Islam di teori Timur Leste memang belum ada yang membangun teori, cuma saya yang membangun teori itu ya. Jadi teori masuknya Islam di Timur Leste menurut pendapat saya pertama disebarkan oleh bangsa Arab, para pedagang Arab dari Hadramaut itu pada abad ke-16 Masehi ya. Abad ke-16 Masehi bersama dengan datangnya para pedagang Portugis. Para datang Portugis, kemudian juga umat Islam kan lebih duluan melakukan perdagangan di Nusantara gitu kan. Yang kedua, teori masuknya Islam itu berasal dari suku bangsa Makassar dan ketiga Jawa. Jadi ada beberapa periodisasi masuknya Islam di Timur Leste. Pertama, periode abad ke-15-16, abad 15 akhir dan abad ke-16 akhir. Abad ke-15 akhir itu ya umat Islam sudah menapak di situ di Timor Leste ya. Timor Leste itu dulunya disebut ya Timor. Ya, sekarang kan menjadi sebuah negara Republik Demokratika Timor Leste ya. Setelah keluar dari Timur dari Provinsi Timur merupakan bagian daripada NKRI awalnya kan. Nah, masuknya Islam ke daerah Timor ya, dan termasuk di dalamnya adalah yang menjadi negara Timur Leste, yang sebagian lagi adalah provinsi Nusa Tenggara Timur, itu pada abad ke-16 pertengahan oleh bangsa-bangsa Arab, yaitu melalui jalur Jawa, perdagangan sampai ke Maluku. Karena memang Timor itu juga udah dikenal sebelum Islam datang abad 7 kan, dengan kayu cendananya. Nah,
Nah, jadi yang terkenal dari daerah timur itu adalah kayu cendana, dan orang Cina juga sudah memperdagangkan tentang kayu cendana itu. Nah, kemudian masuk masih pada periode awal dan pertengahan daripada orang-orang Islam gitu kan, dari bangsa Arab, termasuk juga dari Jawa melalui jalur Bima ya, jalur NTB. Nah, kemudian itu ditemukan oleh orang Portugis ya dari Malaka, bahwa di sana sudah ada koloni orang-orang Arab. Jadi orang Arab yang sekarang ada di apa namanya di Timor Leste sekarang itu sudah ada sebelum datang Portugis. Yang kedua, ketika masih abad 16 akhir ya, ketika peperangan dan beberapa siri perang antara PUC dengan Kesultanan Makassar dan Tidore, terutama di Kesultanan Makassar ya, Kesultanan itu banyak orang-orang Bugis yang lari kan, yang lari ke Timur Leste sekarang ini ya, seperti ke Provinsi Timur Timur ketika jadi negara bagian daripada negara Indonesia itu seperti Timur Timur kan. Karena Timur Leste mereka itu datang selain bukan mengungsi ya, melarikan diri dari pengajaran, dan kadang-kadang balik lagi menyerang Belanda, VOC, dan bersatu dengan perlawanan suku-suku bangsa di Nusantara pada waktu itu, termasuk dari suku Bali bergabung, mereka orang Bugis dengan Banten gitu, termasuk ada yang diam dan tinggal di Timor Leste gitu kan, melakukan perlawanan terhadap VOC. Dan mereka tinggal di sana di pesisir-pesisir pantai itu yang sekarang pesisir Alor itu kan, Alor Lili. Nah, yang ketiga, periode ketiga adalah periode ketika setelah terjadinya politik, terjadi perpecahan antara pendukung tahun 1975 terjadi perpecahan antara pendukung yang pro integrasi, partai UDT ya, dengan Pretilin yang pro Portugis, karena Timor Leste kan dijajah oleh Portugis ya. Nah, itu setelah masuknya ke wilayah Indonesia, menjadi bagian wilayah administrasi wilayah Indonesia provinsi yang seperti Timur Timur itu, setelah 1975 itu kan kita mengirim dai-dai, lihatnya 7 dai ke timur pada masa itu, yang sekarang menjadi Timor Leste. Sekali lagi yang sekarang menjadi Timor Leste, ke Timor Leste itu 7 dai, dan bersama dan migrasinya orang-orang Indonesia dari Jawa, Sunda, Minang, dan berdagang di sana. Dan peran tentara juga menyebarkan agama Islam di situ, diantaranya mendirikan masjid-masjid di salah satu masjid di Timor ya, bahkan menjadi 46 masjid asal beberapa buah ketika masuk ketika wilayah Timor Leste itu masuk menjadi Timur Timur pada masa itu sebelum 2002 memisahkan diri itu menjadi 46 masjid banyak. Jadi ada peran bangsa Indonesia menyebarkan agama Islam di Timor Leste. Nah, ketika terjadi pemisahan itu sudah menjadikan sebuah negara yang pada masa itu, ketika pada masa NKRI, Muslim Timur Timur itu berjumlah kira 36.000, dan sekarang mengurang tinggal 5.000. Bagaimana sih dinamika dakwah agama Islam di negara Timor Leste sendiri? Ya, Timor Leste kan sebagai sebuah negara yang republik dan menjamin sebagai sebuah negara demokratis, menjamin kebebasan beragama. Meskipun 1% hari ini umat Islam atau 1-2%, paling juga ditambah dengan 5.000 orang pribumi yang beragama Islam, termasuk di situ Arab ya, turunan Arab, orang-orang Timor sendiri, plus kalau menurut Duta Besar Indonesia sekarang ini
orang Indonesia di sana yang Muslim itu sekitar 6.000, berarti sekitar 12.000 Muslim di Timor Leste sekarang. Dan itu dijamin oleh Timor Leste kebebasan beragama. Jadi sangat enak kalau kehidupan beragama di sana, tidak ada lagi misalnya diskriminasi negara terhadap kehidupan masyarakat Muslim. Dan kemudian juga kan masyarakat itu kan udah kenalan dari dulu sejak berabad-abad kebudayaannya, termasuk juga sentuhan kebudayaan, termasuk juga ketika pada masa NKRI kan, mereka udah akrab ya, mereka udah biasa gitu kan. Bahkan orang Timur juga kuliahnya sampai hari ini studinya ya ke Indonesia, bukan ke Australia kemana, karena mereka lebih pasti berbahasa Indonesia. Meskipun bisa secara resmi tidak digunakan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang kedua dalam pergaulan masyarakat Timur Leste. Iya. Lagi. Yang terakhir tentang bagaimana sih perkembangan masyarakat Muslim di negara Timor Leste. Ya udah, saya sebutkan tadi kan itu bahwa setelah merdeka ya, setelah berpisah dari Indonesia menjadi Timor Leste itu kan menjadi berkurang karena banyak yang migrasi balik lagi ya, dan orang Indonesia ke sana. Jadi tinggal yang asli itu diberikan 5.000 sampai 7.000, ditambah mungkin orang migrasi dari Indonesia yang sekarang ini bisa berdagang, berdagang ketoprak, berdagang bakso, dagang kain itu mulai itu begitu. Ya, orang Indonesia itu banyak itu, orang-orang Jawa, orang-orang Minang. Orang Minang tuh ketika ketika setelah Perindo itu banyak yang nggak pulang juga, tetapnya tinggal di Timor Leste karena memang dia dagang di sana gitu. Dan kehidupan mereka lebih bebas di Timor Leste itu. Artinya umat Islam itu tidak ada penindasan. Meskipun ada misalnya peristiwa ya percikan pernah diserang ya mungkin Al-Fatah itu ya, tapi sebenarnya itu tidak begitu menguat sebenarnya. Bahkan oleh orang Timor Leste sendiri itu dikecam untuk itu, karena memang untuk harmonisasi ya, dengan kaum muslim. Dan juga misalnya Perdana Menteri pertama Timor Leste kan Al-Katiri orang Muslim Sunni Yaman. Jadi madhab di Timor Leste juga Sunni Syafi'iyah, karena memang Al-Katiri orang Yaman. Ya, jadi ya mayoritas mungkin Syiah ada gitu kan, tetapi ya karena memang masih sedikit ya mayoritasnya yang madhab Sunni Syafi'iyah. Iya. Baiklah, mungkin Pak sekian wawancara. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan semoga ilmunya bermanfaat. Ya. Baiklah, sekian wawancara saya dengan Bapak Dr. Asep Ahmad Hidayat. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.